وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح أهل القبور khususon disebut nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita, karun-karun kita, sahabat dan saudara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasim madkhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita berdoa kepada kebaikan dan kebaikan kita. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kita juga berdoa untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah segera berikan solusi kesembuhan dengan kesembuhan sempurna, dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga mudah-mudahan negeri kita dijadikan Allah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang aman, damai, tentram, sentosa, negeri yang senantiasa masyarakatnya guyup, patuh, dan negeri yang senantiasa dipimpin oleh para pemimpin, para pejabat yang soleh dan soleha yang memelihara amanah. Mudah-mudahan juga untuk yang tidak soleh, yang tidak amanah, yang khianat, yang korup, yang senantiasa mendolimi rakyatnya, mudah-mudahan Allah segera gantikan dengan yang lebih baik sesuai dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga akan diberikan balasan yang setimpal. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la syafi'a illa syifa'uka syifa'an la yughadiru saqama. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita ini memiliki nafs atau jiwa yang tenang, yang tenang, yang indah, yang senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah sesuai syariat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita sesegera mungkin ketika kita berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk untuk senantiasa bersilaturahim dengan siapapun, kapan, di mana, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta menghindari sejauh mungkin pemanfaatan media secara tidak benar. Dan mudah-mudahan kita menggunakan media secara arif dan bijaksana sehingga kita terhindar dari
silaturahim insya Allah. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah dan wasiah, dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, disolehkan amal, diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa wa'fu ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu bacaan kitab kita sertakan dengan musyawarah sholawat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesabaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, rasakan betapa berikan nikmat kepada kita dan kita bersyukur kepadanya atas semua yang diberikan dengan segala kenikmatannya. Insya Allah. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Itulah kudrah Allah, menginginkan manusia ini diciptakan dan jin untuk menjadi ahli ibadah. Artinya kalau sesuai dengan keinginannya berarti kita taat kepadanya, dan kalau kita tidak sesuai dengan keinginannya berarti kita ini zalim. Nauzubillah, dan kita tidak termasuk yang zalim. Dari itu yuk kita rekam dari dalam kalbu kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma. Bermohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohonlah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan ista'inu bisyukri wassalat. Dan ketika kita sabar dan sholat, maka pastikan kita sabarnya mengikuti sabar Rasulullah, sholatnya mengikuti sholatnya Rasul. Bisa sabar dan sholat, semua petunjuknya oleh Allah lengkap ada di dalam kitab suci Al-Quran dan diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang mempraktekkannya pertama kali dan memberikan contoh teladan yang sangat mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Quran diturunkan sempurna kepada beliau, dimulai dengan perintah membaca, diakhiri dengan perintah untuk mensyukuri segala nikmat dan menutupnya dengan mengakui keislaman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah awalnya. Diakhiri dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap memberikan contoh kepada kita.
dan bagaimana beliau memperlakukan Al-Quran dan memberikan nilai Al-Quran kepada kita, termasuk kepada para pembacanya, kepada para penghafalnya, dan kepada para pengajarnya. Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang belajar dan mengajarkan. Yuk kita mulai niatkan dari dalam kalbu kita. Kalau tidak dari dalam kalbu kita, tidak dari diri kita, mau siapa lagi yang memaksa kita belajar? Mau siapa lagi yang belajar untuk berusaha memaksimalkan kemampuan untuk mampu membuat pemahaman yang benar dalam diri, pengamalan yang benar dalam diri, kenikmatan yang diperoleh dari Al-Quran dalam diri, dan juga bagaimana menyebarluaskan, mendakwahkan Al-Quran dalam diri kalau tidak dimulai dari dalam diri sendiri. Ya, insya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Di hari Jumat ini kita sebagai muslim insya Allah dipesankan oleh Allah jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, insya Allah. Bapak Ibu mau mati hari ini? Silahkan ya. Kalau mau duluan saya tidak keberatan. Atau nggak apa-apa saya belakangan, Bapak Ibu duluan ya. Alhamdulillah dari Saung Tahfidz Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung sehat walafiat sedar bugar depan kiri dan kanan, dan insya Allah kita di hari Jumat yang penuh berkah ini ya, di bulan Syawal ya, insya Allah kita dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suasana di sekitar Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung hari ini cukup dingin ya. Kota Bandung kata tadi ini di Bandung rasa dilempar ya, dilempar ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita juga mendapat keberkahan dari dinginnya Bandung ini. Kemudian berikutnya juga kita tidak hanya yang ada di Saung Tahfidz Al-Quran Kota Bandung, tapi juga ada yang di Saung Tahfidz Al-Quran di Cirebon, Kasepuhan. Ada Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Di Sumedang ada Ibu Lisdiatin bersama keluarga. Dari Kota Bandung di Radio Kilait FM bersama keluarga hadir Kang Indra Gunadi dan serta keluarga besarnya Kilait FM Bandung. Kemudian ada dari Saung Tahfidz Al-Quran di Tanjung Jaya, Singapura, Tasikmalaya, ada hadir Kang Tegus Johar Sidik. Kemudian juga ada dari Cirebon Kanoman, ada Teh Irin Afriani bersama keluarga, dan dari Cipamokalan Masjid Al-Jabar hadir Kang Ahmad Widiani bersama keluarga. Kang Irwan Fikri dan juga Kang Jayan Barlian kelihatannya masuk, dan mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, yuk kita tambahkan nikmat kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang akan kita baca pada pagi hari ini adalah surat An-Nur, surat ke-24, dimulai dari ayat ke-31. Ya, surat An-Nur surat ke-24 kita akan baca dimulai dari ayat ke-31 ya. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, surat An-Nur ayat ke-31. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha.
وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Macet ya. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Bacanya betul kan situ? Lewat. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بناتهن. أو آبائهن الذين أو أبنائهن أو أبنائهن الذين أو إخوانهن أو بني إخوانهن. بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورة النساء. لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكروا الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكن يأتيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوا إن علموا فيهم خيرا فآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فمن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
المتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. 5 ayat yang kita baca pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah terima amalan kita, bacaan Al-Quran kita yang baiknya, dan Allah ampuni kesalahan-kesalahan dari bacaan kita, baik karena ketidakmampuan keilmuan ataupun karena kondisi masing-masing yang tentu saja setiap saat berubah berbeda-beda, terutama beki kolot pasti beki loba alasan lain ilmu beki kolot beki loba alasan, makin tubir makin banyak alasan untuk tidak menjadikan yang terbaik dari bacaan kita. Batuklah, seraklah, banyak alasannya. Dari itu yuk mohonkan kepada Allah ampunan agar kita diampuni dari kesalahan-kesalahan kita dalam
baca. Baik Bapak Ibu, ini ayat-ayat istimewa yang kita baca pada pagi hari ini. Kenapa disebut istimewa? Karena banyak kata-kata yang diulang dan cenderung kalau dibaca, tadi juga ada yang kok dilewat, nggak dilewat, memang itu lagi yang dibaca. Ya. Seolah-olah udah kelewat, enggak, masih itu juga. Itulah hebatnya Al-Quran dalam disajikan kepada kita. Baik, yuk kita tambahkan pemahaman kita, mudah-mudahan kita mendapat pemahaman yang benar dari surat An-Nur ayat ke-31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hei wanita yang beriman, iman enggak? Itu pertanyaannya. Yang enggak beriman minggir, kira-kira gitu ya. Laki-laki gimana? Boleh dengar ya. Hendaklah mereka menahan pandangan mereka. Ini wanita. Kalau kemarin disebutkan laki-laki harus menahan pandangan. Wanita juga jangan sampai tidak. Mereka hendaklah menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Bapak Ibu punya kemaluan? Sekarang lagi musim orang tidak punya rasa malu. Kemaluannya tetap ada, rasa malunya yang nggak ada. Nggak jelas-jelas bohong seumur-umur, hayang bohong terus. Pembela pembohongnya loba, adanya punya dibayar dari mahal. Punya meyakin duit negara, ya untuk berbohong tuh ngabisin duit negara lagi banyak, ya. Dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Yang disebut perhiasan wanita apa, Bu? Iyalah, disalah kos punya. Tapi dah yang ini boleh kakan nempokkeun ke batur perhiasan teh. Teuing eta turunan saha punya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka. Bukan tembong-tembong dan baroga dada punya. Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka. Ayah suami namanya siapa, Bu? Merotuo, lanang. Pola lanang. Atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka. Putra suami mereka maksudnya anak tere, punya anak tiri. Jadi kepada anak tiri itu tidak boleh dinikahi, Bu ya. Meskipun bapaknya udah meninggal. Atau saudara-saudara laki-laki mereka. Nah, kepada saudaranya apa-apa. Atau putra-putra saudara laki-laki mereka. Siapa artinya? Keponakan, ya, putra saudara laki-laki mereka. Atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam. Jadi yang namanya aurat sesama wanita boleh, ya. Tetapi kepada wanita Islam. Ibu kosok salon muslim lain, salon muslimah lain. Lamun henteu berarti melanggar ayat ieu. Perhatikan, ini enggak tanggung-tanggung ya. Makanya kudu tertib hidup tuh ya. Atau disebutkan putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak mereka yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai syahwat terhadap wanita. Ada nggak budak-budak yang tidak punya syahwat? Yang benar geus parewot geus aki-aki atau yang sudah dulu masih ada di zaman itu dikebiri geus teu diberdayakan lagi, Bu ya. Geus eueuh kahayang pokona mah dikawe apa menu penting mah didamel cara larak liriknya. Beda jeung pembantu-pembantu atau bujang-bujang model ayeuna punya sok sagala hayang. Nah, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, kaorok, wanita, dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Gerincing-gerincingnya ditutup tapi bisa radanya. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu bertobat. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Perempuan. Bapak Ibu perempuan lain? Bukan, yang perempuan. Ini penjelasannya sangat panjang. Silahkan bagi yang berminat nanti kita bahas khusus tentang aurat perempuan. Hari ini kita lanjutkan saja dulu ke pembahasan dari surat An-Nur ayat berikutnya, yaitu ayat ke-30. Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Maksudnya nikah yang sendirian bisa yang lajang itu menang kawin kanu geus boga salaki ya geus boga
Jika dan orang-orang yang patut nikah dari hamba-hamba sahaya lelakimu dan hamba sahayamu dan yang perempuan. Jadi menang nikah ke pembantu. Di sini boleh ya menikahi pembantu. Baik pembantu itu laki-laki dinikahi oleh majikan atau pembantu itu perempuan dinikahi oleh majikan laki-laki. Yang banyak yang mana Bu sekarang? Yang tidak dinikahi. Tiba-tiba buruyan punya pembantu. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Perhatikan Bapak Ibu, jika mereka miskin, artinya yang menikah kalau miskin, Allah yang akan menjamin rezekinya. Jangan khawatir. Jadi itu kalau ada yang sudah ditaksir, nikahi aja. Ya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu nikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan dari duniawi. Maksudnya kemudian dijual, ya tidak boleh jadi mucikari, ya tidak boleh jadi penjual dari anak buah atau dari budak. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka sesudah mereka dipaksa itu. Banyak sekarang Bu kejadiannya dipaksa. Istri dipaksa untuk melacurkan diri katanya oleh suaminya. Kalau